kesasar. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Kabupaten Teluk Wondama, Rabu 12 April tahun 2023 dengan tema Bersatu untuk Wondama, Sehat, Cerdas, dan Hebat. Pasukan, saya ambil alih. Masing-masing kemudian pasukan ke samping kanan. Beri tempat, hentikan. Gerak. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Wondama yang ke-20 tanggal 12 April tahun 2023. Siap! Laksanakan! Bupati Teluk Wondama selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Wondama tahun 2023 yang ke-20. Siap, dimulai. Laksanakan. Lambang Kabupaten Teluk Wondama memasuki lapangan upacara. Lambang Kabupaten Teluk Wondama. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pengibaran bendera.
kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Haluan kiri. Maju. Jalan. Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, baik mereka yang mengorbankan jiwa dan raganya bagi bangsa dan negara Indonesia, secara khusus kepada para perintis, pejuang pemekaran Kabupaten Tulungagung dan para ASN di lingkungan Kabupaten Tulungagung yang telah mengabdikan diri, mengabdikan jiwa dan raganya bagi Kabupaten Tulungagung. Marilah kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta mulai.
selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin tamu undangan, disilakan duduk kembali. Pembacaan sejarah pembentukan Kabupaten Teluk Wondama. Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, dan memohon izin kepada para leluhur yang tulang belulang mereka berserakan di atas tanah dan negeri ini, dan juga memohon izin kepada para perintis pemekaran Kabupaten Teluk Wondama yang telah dipanggil Tuhan dan mendahului kita, yaitu tokoh besar perintis pemekaran Kabupaten Teluk Wondama, almarhum Dr. Albert Hattoreng, dan teman-temannya, almarhum Eber Karbui, almarhum Niko Marani, almarhum Jen Ayam Seba, almarhum Yakob Munuari, almarhum Niko Warami, almarhum Kaleb Marani, almarhum Julianus Torei, almarhum Yusak Karbui, almarhum Jek Sawaki, almarhum Yeret Iwanri. Mereka adalah perintis pemekaran Kabupaten Teluk Wondama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menerima mereka di sisinya Yang Maha Kudus, sesuai amal baktinya membangun negeri ini dari tidak ada menjadi ada sekarang ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan sejarah Kabupaten Teluk Wondama. Sejarah Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Teluk Wondama memiliki sejarah pemerintahan yang panjang sebagaimana dimensi waktu yang dilalui. Sejak tahun 1884, Sening mulai melaksanakan misi penginjilan yang berpusat di Yende, Pulau Ron. Bersamaan dengan misi tersebut, pelaksanaan pemerintahan dipusatkan di Aisanami. Perkembangan pemerintahan berlanjut pada tahun 1915. Pos pemerintahan dipindahkan ke Waruai, Dotir. Yang selanjutnya pos pemerintahan dipindahkan ke Wasior pada tahun 1920. Berkembangnya kegiatan pemerintahan dan penginjilan, sehingga Owner Apteling Manokwari menetapkan daerah Wondama yang berpusat di Wasior sebagai owner distrik pada tahun 1925. Pada tahun 1952 atau 27 tahun kemudian, Ransiki ditetapkan sebagai owner Apteling, sehingga owner distrik Wondama berada di bawah owner Apteling Ransiki. Selang 1 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1953, owner distrik Wondama ditingkatkan statusnya menjadi owner Apteling di bawah Apteling Gelpin Bay. Selanjutnya pada tahun 1963, penyerahan pemerintahan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, maka owner Apteling atau HPB dirubah menjadi Kapes Wondama.
penyelenggaraan pemerintahan KPS berkembang sampai pada tahun 1972 dan 1973 dirubah menjadi kecamatan yang dibagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wasio dan Kecamatan Wilesa. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, terbentuklah Kabupaten Teluk Pondama sebagai daerah otonom baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Hari Sabarnau, SIP, MBA, pada tanggal 12 April 2003 dengan 7 distrik, yaitu Distrik Rumberpon, Distrik Wasio Utara, Distrik Wasio, Distrik Wasio Selatan, Distrik Wasio Barat, Distrik Widesi, dan Distrik Wamesa. Setelah Kabupaten Teluk Pondama berjalan 7 tahun, terjadi perkembangan yang cukup pesat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Maka pada tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Pondama Nomor 08 Tahun 2008, dimekarkan dari 7 distrik menjadi 13 distrik, 75 kampung, dan 1 kelurahan. Dengan indikatif luas wilayah 17.042,42 km persegi dan jumlah penduduk hingga tahun 2022 sebanyak 57.562 jiwa. Pembentukan Kabupaten Teluk Pondama tidak lebih dari 2 tahun karena campur tangan Tuhan, didahului dengan aspirasi masyarakat yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Teluk, Kabupaten Induk Manokwari, dan pemerintah pusat karena memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai sebuah daerah otonom baru, terutama dari pertimbangan percepatan pembangunan dan rentang kendali pemerintahan di Papua, luas wilayah dan kondisi geografis, aspek sosial budaya, serta potensi sumber daya alam kawasan Teluk Pondama, terutama sektor pariwisata dan kelautan perikanan yang cukup menjanjikan. Dalam masa kepemimpinan pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Pondama, sejak dilantiknya almarhum Dr. Anas Albert Hattori MM sebagai karateker pada tahun 2003, telah 3 kali melaksanakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Pada pemilihan kepala daerah periode tahun 2005 sampai 2010, terpilih Bupati almarhum Dr. Anas Albert Hattori MM dan Wakil Bupati Dr. Ana Marice Kayu Katui Persunai MM. Pemilihan kepala daerah periode tahun 2011 sampai 2016, terpilih Bupati almarhum Dr. Anas Albert Hattori MM dan Wakil Bupati almarhum Dr. Anas Sete Marani. Periode tahun 2016 sampai 2021, terpilih Bupati Dr. Anas Bernardus A. Imburi dan Wakil Bupati Dr. Paulus J. Ilubri MM. Kemudian pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 telah terpilih Bupati Insinyur Hendrik S. Mambor MM dan Wakil Bupati Dr. Anas Anarias Kaikatui MSI yang saat ini sedang memimpin. Demikian sejarah singkat Kabupaten Teluk Pondama. Selesai. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kasdam 18 Kaswari, saya sebut dengan hormat Bapak Brigjen TNI Yusuf Bragainaga, putra orang asli Papua, yang
yang mewakili Bapak Pangdam Kapolres Manokwari. Terima kasih telah bersedia memenuhi undangan kami. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati Wakil Bupati Teluk Pondama. Yang saya hormati Kapolres Teluk Pondama. Yang saya hormati Dandim 1811 Peradaban Teluk Pondama. Yang saya hormati Komandan KRI Teluk Pondama 527 Bapak Mayor Laut Sriadi. Yang saya hormati Bapak Ardian Hidayat ST MAP beserta rombongan 6 orang dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang datang dalam rangka survei dan koordinasi bantuan pengadaan alat pengolahan rumput laut di Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati, ini rencana ada datang, tapi mungkin apakah ada Pak Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat? Tidak ada. Baik. Tadi malam masih mau berangkat ke sini dengan speedboat, mungkin terlambat. Yang saya hormati mantan Bupati Teluk Pondama periode 2015-2020, saya sebut dengan hormat Bapak B.A. Impuri beserta Nyonya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan para asisten Sekda. Yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD. Yang saya hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati para kepala distrik, para kepala kampung, kepala kelurahan Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GW, Ketua Dharma Wanita, Ketua Bayangkari, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Ketua Wawi Pondama, Ketua Lapepa. Yang saya hormati Ketua FOB, Ketua MUI, Ketua BKG, Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Teluk Pondama, Ketua Kelas GKI Pondama, Pastor Paroki Santo Laurentius Basior Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Wilayah 12 GKI Tanah Papua. Yang saya hormati pimpinan denominasi agama Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati Ketua Dewan Adat Papua Daerah Pondama. Yang saya hormati tokoh perintis dan pejuang pemekaran Kabupaten Teluk Pondama. Di Pondama hanya tersisa beberapa orang saja, sedangkan lainnya berada di Manokwari. Dan juga keluarga perintis dan pejuang pemekaran Kabupaten Teluk Pondama yang telah pergi mendahului kita, tetapi keluarganya yang ada menghadiri undangan HUT kali ini. Yang saya hormati pimpinan partai politik Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati para ketua organisasi kemasyarakatan, Ketua Ikatan Kerukunan Kekeluargaan, Ketua Paguyuban Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda Kabupaten Teluk Pondama, termasuk Ketua KNPI dan Ketua Karang Taruna. Yang saya hormati para pensiunan ASN Kabupaten Teluk Pondama. Yang saya hormati hadirin tamu undangan dan seluruh peserta upacara serta seluruh warga Kabupaten Teluk Pondama yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kekuatan kepada kita semua hingga pada hari ini Selasa 12 April 2023
kita dapat mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Teluk Wondama. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi umat Kristiani dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Muslim di Kabupaten Teluk Wondama. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Teluk Wondama ke-20 kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Teluk Wondama dimanapun berada. Hadirin tamu undangan dan seluruh warga Kabupaten Teluk Wondama yang berbahagia. Baru saja tadi kita mendengarkan pembacaan sejarah pembentukan Kabupaten Teluk Wondama. Karena itu sejenak saya mengajak kita seluruh warga masyarakat untuk menghayati dan membuka memori lembaran sejarah 20 tahun Kabupaten Teluk Wondama, di mana terpampang berbagai keberhasilan sekaligus terbentang sejumlah tantangan dan persoalan yang menjadi catatan dan perhatian seluruh komponen pembangunan di daerah ini. Untuk catatan sejarah yang tadi dibacakan oleh Bapak Ketua Dewan Adat, ini dokumen aslinya. Diketik dengan mesin ketik saja pada tanggal 26 Agustus 1994, masa pemerintahan Camat Bapak J.M. Ayomi. Dan di dalamnya ada catatan para pemimpin pada masa pemerintahan Belanda sampai dengan terakhir Bapak Ayomi, mulai dari Pimburen, Landen, Mailua, Oworutun, Yoris, Patiasina, Debretes, dan seterusnya sampai terakhir Bapak Latu Putih, PS Hukum, S. Lumiak, A. Muhammad Bea, L. Prawan, C. Teterutan Bea, E. Pulungan, dan J. Mayomi. Dan oleh karena itu, kepada ASN dan generasi Teluk Wondama, silakan dilanjutkan dokumen ini. Dari J. Mayomi, setelah itu Bapak Lambe, setelah itu Bapak Nahide, dan kemudian jadi Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Dr. Hernandez Albertori, dan seterusnya. Sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Bapak Ketua Dewan Adat. Dokumen tadi disusun dalam rangka pembahasan tata batas antara Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Wondama. Saat itu Kecamatan Wasior berada di bawah Kabupaten Manokwari. Saya lanjutkan. Seiring dengan itu, sebagai bagian dari bangsa yang tetap menghargai dan tidak melupakan sejarah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah ini dimaknai oleh tetesan keringat, kerja keras, dan perjuangan yang diawali para pejuang pembentukan Kabupaten Teluk Wondama serta beberapa pemimpin yang menakodai Kabupaten Teluk Wondama, serta telah memberikan kontribusi bagi akselerasi pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama tercinta. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para tokoh pejuang Kabupaten Teluk Wondama dan kepada para mantan bupati, mantan wakil bupati Teluk Wondama, serta para mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi melalui kiprah dan karya nyata dalam membangun Kabupaten Teluk Wondama yang tercinta. Marilah kita ungkapkan rasa syukur ini, kita aktualisasikan melalui kerja bersama agar kita mampu memberikan prestasi terbaik bagi bangsa Indonesia dan bagi Kabupaten Teluk Wondama. Hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Teluk Wondama tahun 2003 ini merupakan peringatan kedua kali bagi kami sebagai bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020 untuk merayakan bersama masyarakat Teluk Wondama
Tentunya perjalanan ke depan masih menanti. Namun saya yakin dan percaya bahwa berkat semangat, kolaborasi dan sinergitas kita bersama, maka akan mengiringi langkah kita dalam menuju Undama yang lebih sejahtera. Bapak Ibu para undangan dan peserta upacara yang saya hormati, peringatan hari jadi Kabupaten Teluk Undama yang ke-20 tahun 2023 ini mengusung tema Bersatu untuk Undama Sehat, Cerdas dan Hebat, yang mengandung makna sebagai berikut. Bersatu untuk Undama menjadi pijakan tema yang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan sosial, budaya, suku dan agama penduduk Teluk Undama. Juga terdapat perbedaan menurut konstelasi spasial, yaitu adanya penduduk yang bermukim di kawasan perkotaan, pesisir, pulau, dan pedalaman. Perbedaan-perbedaan ini perlu dikelola dalam suatu tatanan kehidupan yang terkandung dalam falsafah lokal. Tabesiri, tanan haripi so sanewese. Bersatu, bekerja untuk kesejahteraan kita di Undama. Nilai yang terkandung dalam semboyan ini perlu menjadi semangat yang terpatri dalam seluruh sendi kehidupan setiap orang yang hidup di atas tanah peradaban ini. Yang kedua, sehat. Kesehatan menjadi aspek utama yang turut menentukan dimensi kehidupan lainnya. Aspek kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan di tahun 2023 karena beberapa indikator kesejahteraan di bidang kesehatan menunjukkan perlu adanya fokus perbaikan, seperti usia harapan hidup yang saat ini berada pada angka 60,56 tahun pada tahun 2022, meningkat dari tahun 2001 sebesar 60,24 tahun, terendah di antara kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Prevalensi balita stunting di angka 26,1% di tahun 2022, turun dari 51% di tahun 2021. Masih tingginya angka kematian anak dan ibu, masalah gizi pada anak, dan tingginya infeksi penyakit menular. Angka ini sesungguhnya menjadi potret adanya permasalahan krusial pada pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki, baik pada aspek tata kelola layanan kesehatan, pemenuhan fasilitas, pemenuhan obat dan alat kesehatan, serta pemenuhan tenaga medis. Tahun ini kita kirim sekitar 8 orang untuk mengambil spesialis, dan satu lagi sementara kita urus sekarang anak dari almarhum Bapak Dr. Albert Hatorey, Dr. Samuel Terey, untuk mengambil dokter spesialis penyakit dalam kalau di sana. Ketiga, makna cerdas menjadi bagian dalam tema perayaan HUT ke-20 Kabupaten Teluk Undama yang menjelaskan bahwa aspek pendidikan menjadi salah satu dimensi kesejahteraan yang saat ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Potret beberapa indikator kesejahteraan di bidang pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah berada pada 7,20 tahun, angka harapan lama sekolah 11,80 tahun pada tahun 2022, meningkat dari tahun 2021 sebesar 11,63 tahun. Angka partisipasi muslim murni SD sebesar 97,67%. Angka partisipasi murni SMP sebesar 96,48%. Angka partisipasi murni SMA SMK sebesar 71,37%. Angka pada indikator tersebut mencerminkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Selain pemerataan akses pendidikan, masalah pendidikan juga berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diukur melalui kualitas lulusan yang dihasilkan nilai rata-rata hasil ujian akhir semester. Yang keempat, hebat adalah wujud kondisi terbaik bagi masyarakat Undama, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonominya. Tujuan utama dari pembangunan Kabupaten Teluk Undama adalah kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan yang berkualitas pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi, maka menghasilkan kondisi masyarakat Undama yang hebat di masa yang akan datang. Hadirin tamu undangan serta upacara dan seluruh warga Kabupaten Teluk Undama yang berbahagia.
kita patut berbangga dan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada HUT ke-20 Kabupaten Teluk Gundama tahun 2003 ini kita memperoleh beberapa kado istimewa, yaitu 1. Penghargaan atas prestasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi tahun 2022 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat nilai B yang diterima pada tanggal 6 Desember 2022. Kaitan dengan penghargaan ini, maka Kabupaten Teluk Gundama menjadi salah satu dari 12 kabupaten di Indonesia yang terpilih sebagai pilot proyek pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan tahun 2022. 2. Penghargaan oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu BKN Award pada tahun 2022 kategori implementasi manajemen aparatur sipil negara yang diterima tanggal 10 Maret 2023. Ketiga, penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diterima tanggal 4 Maret 2023, yaitu penghargaan Universal Health Coverage Award tahun 2003. UHC Award ini merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah berhasil mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage sebagai upaya untuk mendukung program JKN KIS. Yang keempat, penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas keberhasilan mencapai target non-polio AFP rate per 100.000 penduduk lebih kecil 15 tahun pada tahun 2022. Yang kelima, penghargaan dari Provinsi Papua Barat di mana Kabupaten Teluk Gundama mendapat peringkat ketiga dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan kinerja terbaik di bidang kesehatan tahun 2022. Yang keenam, penghargaan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat kepada Puskesmas Sobe, Puskesmas Windesi, Puskesmas Wasior yang mencapai kinerja ketepatan dan kelengkapan terbaik kedua sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR se Kabupaten Teluk Gundama tahun 2022. Yang ketujuh, PKK Kabupaten Teluk Gundama yang mendapat juara 2 lomba pengelolaan administrasi Kabupaten Kota se Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan dalam rangka 50 tahun HKG PKK tahun 2002 dan mendapat juara 1 lomba masak menu serbaikan Kabupaten Kota se Provinsi Papua Barat tahun 2022. Yang kedelapan, pada tanggal 5 Agustus 2022 kita telah berhasil meningkatkan status Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Gundama dari kelas D menjadi kelas C, sekaligus memberi nama RSUD kita menjadi RSUD Dr. Albert A. Torrey. Yang ke-9, pada tanggal 30 November 2022, RSUD Dr. Albert A. Torrey terakreditasi paripurna. Terakreditasi paripurna ini dimaksudkan bahwa dalam pelayanan mutu yang terdiri dari 15 kelompok kerja kita mendapatkan nilai paripurna dengan status 5 bintang. Sedangkan tahun 2017 terakreditasi perdana 1 dengan status 1 bintang. Penilaian akreditasi ini dilakukan setiap 4 tahun, sehingga semestinya tahun 2021 dilakukan penilaian, namun karena pandemi COVID-19 baru dapat dilaksanakan pada tahun 2022, di mana penilaian akreditasi ini dilaksanakan untuk rumah sakit seluruh Indonesia. Artinya, bukan RSUD kita sendiri yang mendapatkan predikat paripurna 5 bintang, tetapi tentunya RSUD di daerah lain juga mendapatkan predikat yang sama atau predikat lainnya. Yang ke-10, di samping hal tersebut di atas, perlu kita ketahui bahwa walaupun terjadi peningkatan yang tidak terlalu besar pada pertumbuhan ekonomi,
mengalami peningkatan 1,09% pada tahun 2021 menjadi 3,20% di tahun 2022, tumbuh 2,11%. Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Ondama turun dari 31,61% pada tahun 2001 menjadi 30,06% pada tahun 2022, turun 1,55%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 60,33 pada tahun 2001 menjadi 60,87 di tahun 2022. Usia harapan hidup naik dari 60,24 tahun pada tahun 2001 menjadi 60,57 pada tahun 2022. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat dari 60,33 pada tahun 2001 menjadi 60,87 di tahun 2022. Bapak Ibu hadirin tamu undangan serta upacara yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa telah 20 tahun Kabupaten Teluk Ondama ini berdiri, maka telah begitu banyak perubahan dan kemudahan yang kita rasakan. Kita menyadari apa yang kita dapatkan pada hari ini adalah anugerah sekaligus amanah yang Tuhan berikan kepada kita semua dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Teluk Ondama. Pada kesempatan ini juga pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Ondama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI yang berkenan menyetujui pemberian nama kapal KRI Teluk Ondama 527 dan Bapak Panglima Komando Armada Timur Wilayah 3 yang menyetujui kapal KRI Teluk Ondama dapat bersandar di Pelabuhan Laut Budi Pasai, Wasior, berkenan dengan HUT Kabupaten Teluk Ondama yang ke-20. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Teluk Ondama ke-20 tahun kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Teluk Ondama dimanapun berada. Mari kita bekerja dengan disiplin, jujur, cermat, semangat, dan tekad yang kuat, dilandasi dengan niat yang tulus, guna mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Ondama. Sekian dan terima kasih. Shalom, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Menyanyikan lagu Aisinia Wondi Boy. Sano
Tegak. Gerak. Pembacaan doa. Izinkan saya membawa doa secara iman Kristen. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi, pencipta negeri yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kekayaan alam ini. Kami bersyukur di saat ini dan di hari ini, karena Tuhan baik, Tuhan menjaga, melindungi kami, dan menganugerahkan kepada kami segala sesuatu alam ciptaan yang penuh dengan kekayaan, kemampuan, hikmat, kekuatan, bahkan kesehatan bagi kami. Sehingga di saat ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Undama, kota yang kami cintai, kota peradaban ini Tuhan, yang ke-20 tahun saat ini. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk 20 tahun ini Tuhan sudah jaga lindungi kami. Tuhan sudah memberi kami segala yang baik, yang mendatangkan berkat sukacita bagi semua kami, sejahtera, makmur, damai, sentosa. Dan di saat ini Tuhan, dalam ucapan syukur ini, hamba berdoa menyerahkan kami semua yang tinggal di kota ini, Kabupaten Teluk Undama, semua kami masyarakat yang Kau izinkan ada di atas tanah dan negeri ini Tuhan. Berkati kami, Tuhan, jaga lindungi kami, bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Teluk Undama, dari pimpinan yang tertinggi sampai terendah. Hamba berdoa menyerahkan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, semua PD dan semua jajaran ASN honorer yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Teluk Undama, sampai ke distrik-distrik, lurah dan kampung-kampung. Tuhan memberkati kami. Tuhan juga memberkati lembaga legislatif DPRD Teluk Undama yang ada sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Tuhan memberkati juga keamanan, petugas keamanan di negeri ini, baik dari kepolisian, TNI, Basarnas, Satpol PP, di dalam tugas pengabdian mereka. Tuhan menyertai. Dan semua organisasi yang lain yang ada di negeri ini, Tuhan beserta dan memberkati di dalam tugas pengabdian dan pelayanan demi kesejahteraan, kemakmuran di negeri ini. Hamba berdoa menyerahkan semua masyarakat di Teluk ini dalam berbagai, memberkati dan mempersatukan kami semua di dalam satu kasih, di dalam ikatan kasih Allah, supaya kami boleh satu roh, satu jiwa, satu tujuan untuk hidup bersama, sehat, cerdas bagi kami. Dan kami mohon ini Tuhan, dalam usia ke-20 tahun, Tuhan menyatakan itu bagi kami semua yang hadir di saat ini, dalam upacara ini. Semua anak-anak sekolah, guru-guru, hamba berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kuasa. Diberkatilah kami semua di negeri ini, kota beras kami yang Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai, melindungi dan memberkati kami semua dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
sasar. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Dipagari pahlawan jantan Bondibon. Di pantainya sebelah timur, lambaian daun sagu memanggil kita pulang. Di pantainya sebelah kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3 dan topeng akan dipotong. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pagi tumpengnya, pagi tumpengnya, pagi tumpengnya sekarang juga. Potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
bagi tumpengnya sekarang selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat sejahtera kita akan doakan, selamat serta mulia, panjang umurnya serta mulia, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, bagi kuenya. Ya, kemudian akan saling sulap. Kita berhitung sama-sama. 1, 2, 3.